Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana setiap helaan nafas kita bisa bernilai tasbih dan setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, sore ini kita akan sedikit membedah tentang tata kelola kelembagaan. Jika kita berbicara tentang tata kelola kelembagaan, seringkali kita terjebak dengan tumpukan berkas administrasi, SOP, dan pelaporan formal. Namun di bulan yang penuh berkah ini, mari kita geser sedikit sudut pandang kita. Tata kelola adalah wujud nyata dari ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Mengapa demikian? Ada 3 pilar utama dalam penguatan tata kelola Bawaslu jika kita tarik dalam spirit ibadah. Yang pertama, amanah. Amanah sebagai inti pengawasan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kita menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya. Dan jika kita menetapkan hukum di antara manusia, maka kita wajib menetapkannya dengan adil. Bawaslu adalah pemegang amanah rakyat untuk menjaga kemurnian suara dalam demokrasi. Memperkuat tata kelola kelembagaan berarti memastikan bahwa setiap instrumen pengawasan bekerja dengan baik, bekerja secara presisi. Melemahkan tata kelola sama saja dengan mencederai amanah publik. Yang dalam konteks agama berarti adalah salah satu tanda lemahnya keimanan kita. Yang kedua adalah ihsan. Ihsan didefinisikan sebagai kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Atau jika kita tidak melihatnya, maka kita harus yakin bahwa Allah akan selalu melihat kita. Semangat ihsan inilah yang harus menjadi mesin penggerak tata kelola kita. Di Bawaslu, kita tidak hanya bekerja untuk memenuhi target serapan anggaran atau sekedar laporan formal. Kita bekerja dengan kesadaran bahwa setiap regulasi yang kita tegakkan dan setiap pengawasan yang kita lakukan diawasi langsung oleh Al-Bashir atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melihat. Tata kelola yang bersih dan akuntabel adalah cerminan dari pribadi yang selalu merasa diawasi Allah setiap gerak-geriknya seumur hidupnya. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam berpuasa adalah cerminan kedisiplinan kelembagaan. Puasa mengajarkan kita tentang kepatuhan kepada aturan. Kita tidak makan dan minum sebelum waktunya, bukan karena tidak ada makanan, tapi karena memang sudah ada aturannya, yaitu syariat. Begitu pula dengan penguatan lembaga. Tata kelola yang kuat membutuhkan disiplin terhadap aturan, yaitu rule of law. Aturan main setiap lembaga pasti harus ditaati, harus menjadi disiplin utama bagi setiap individu yang berada di dalamnya. Jika dalam puasa kita bisa untuk berdisiplin menahan diri, maka dalam bekerja pun kita harus bisa berdisiplin terhadap kode etik dan prosedur
yang ada. Tidak ada tata kelola yang baik tanpa kedisiplinan individu di dalamnya. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah integritas. Kita jadikan momentum Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, melainkan sebagai diklat spiritual untuk memperkuat integritas diri kita masing-masing. Ketika integritas setiap individu di Bawaslu menguat, maka secara otomatis tata kelola kelembagaan akan menjadi kokoh, transparan, dan terpercaya. Pekerjaan pengawasan kita bukan sekedar tugas negara, melainkan ladang pahala jika diniatkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Wal afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.